Shalom, apa kabar semua? Jumpa lagi dengan saya Yosef Mastri dari Keuskupan Agung Jakarta. Salam damai kepada sahabat-sahabat Kekitaan Radio FM di Keningau, Sabah. Hari ini saya ingin menyampaikan satu kabar gembira tentang Injil menurut Santo Matius. Bab 23 ayat 27 hingga 32. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih nampaknya, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi, penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Demikianlah sabda Tuhan. Hari ini Yesus begitu pedas, ya, macam apa itu chili, cabai, begitu keras, ya, mengecam para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ahli Taurat itu adalah orang-orang zaman sekarang yang menguasai hukum-hukum gereja, ya, ahli teologi, mungkin filsafat juga, ya, dan sangat menguasai hukum-hukum kanonik, ya. Jadi dia tahu hukum secara baik. Ini adalah ahli-ahli Taurat zaman dulu. Sedangkan orang-orang Farisi adalah orang-orang yang begitu taat kepada hukum Musa, hukum Taurat. Begitu cermat dan teliti, mereka sungguh-sungguh menjalankan. Tidak boleh salah sedikit pun. Namun hari ini Yesus berkata kepada mereka, kelompok ini, dua kelompok ini, ahli-ahli Taurat dan Farisi, bahwa mereka seperti kuburan yang dilabur putih, ya, sedangkan di dalamnya itu tulang belulang dan pelbagai kotoran, ya. Dan maksudnya apa ini? Ini sangat pedas, sangat keras. Di luar kita nampak benar, ya, nampak benar, tetapi di mata orang, wah, memang hebat ini. Orang ini memang benar sekali. Apa yang dia ucapkan, apa yang dia katakan sungguh benar sesuai dengan firman Tuhan. Kemarin kita baru baca, Yesus mengatakan bahwa kamu boleh mengikuti ajaran mereka, tetapi jangan menuruti perbuatan mereka. Kenapa kita harus ikut dan kita taat? Karena mereka menduduki kursi Musa. Itu satu otoritas yang diberikan kepada mereka yang menduduki jabatan itu. Ya, siapapun yang duduk di situ kita harus taat. Tetapi perbuatan mereka itu jangan sampai kita ikut. Nah, hal seperti ini kita juga harus teliti kembali kepada diri kita sendiri. Apakah aku ini adalah ahli-ahli Taurat zaman sekarang atau orang-orang Farisi zaman sekarang?
Ya, jangan kita anggap, oh Yesus yang mengeritik, mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, itu tidak termasuk saya. Oh jangan. Ya, kita perlu, ya setiap firman Tuhan yang kita baca itu adalah cermin, ya teguran, mengingatkan kepada kita, satu reminder kepada kita. Bukan kita hanya baca, habis itu selesai. Nah, kita harus teliti kembali, apakah yang aku ucapkan? Apakah aku yang aku janjikan sesuai enggak dengan apa yang aku lakukan? Sebab mata orang memandang kita, oh orang ini dia berucap demikian indah dan sebagainya, ya. Tetapi kelakuannya di luar itu macam orang yang tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Ya. Di luar nampaknya, secara lahirnya nampaknya benar, hebat. Tetapi di dalamnya kotor. Penuh dengan kebencian. Ya. Dia bicara tentang pengampunan. Pengampunan harus 70 kali 7, kata Yesus. Ya. Itu kata Yesus. Tapi kata saya, belum tentu. Nah, hal seperti ini, Yesus mengatakan, orang kamu ini munafik. Ya, saudaraku, kita sebagai Kristiani ya harus hidup, dan hendaknya kita diundang dan diajak untuk hidup sepadanan dengan Kristus, sepikiran dengan Kristus, sekehendak dengan Allah. Apalagi kita yang sudah dibaptis, ya, dan diciptakan, ya, diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tapi kelakuan kita, karakter kita, sikap hidup kita berlawanan dengan itu, artinya kita adalah orang munafik. Ya, kalau kita sudah mempunyai satu status anak Tuhan, apa yang kita ucapkan, apakah mencelakakan orang, ya, mematikan orang, atau membangun iman orang dan menyelamatkan orang? Bukan bicara yang hebat-hebat di mimbar, yang baik-baik, yang hebat-hebat. Tetapi kehidupan sehari-hari kita ini seperti orang yang munafik. Ya, seperti kuburan yang dilabur putih. Pernah kan pergi ke kuburan, ada foto ya orang yang kita cintai atau teman-teman sahabat yang sudah beralih dari dunia ini. Semua terus ditanam dengan bunga-bunga yang cantik. Di dalamnya berani dibongkar, itu adalah tulang belulang. Kata Yesus ini, Yesus bisa melihat langsung ke dalam tulang belulang, kita tak bisa. Nah, oleh karena itu, melalui bacaan ini, kita jangan hanya menonjolkan kebolehan kita, ya, supaya orang puji kita, supaya mencari satu pujian bagi diri sendiri, kemuliaan bagi diri sendiri, saudaraku. Dan Yesus mengatakan, kamu mengatakan bahwa kami membangun makam untuk orang-orang nabi-nabi, tetapi itu hanya untuk dilihat orang. Ya, padahal kamu juga keturunan pembunuh nabi itu. Sekarang kamu bikin tugu yang begitu indah, supaya kamu menutup kesalahan kamu sendiri. Ini semua ini, saudaraku, tidak jujur, tidak transparan. Kita ini telanjang di hadapan Tuhan. Tuhan kalau melihat kita, melihat dari dalam, ya, bukan yang seperti yang dilihat oleh manusia. Ya, dari luar nampaknya bagus, anggun, ya, sangat elegan dan sebagainya. Sorry. Setiap firman Tuhan disampaikan seperti kata Paulus. Kata Paulus, dia mengatakan jeripayah, ya, yang dia buat dan dia melayani, itu adalah jeripayah siang dan malam. Dan dia melayani secara hati yang murni, ya, hati yang sungguh-sungguh bukan menyenangkan manusia, ya, tetapi menyenangkan hati Allah. Oleh karena itu, saudaraku, kita ingin melihat bagaimana cara Rasul Paulus melayani.
surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, bab 2 ayat 9. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi. Demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu bahwa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu. Seorang demi seorang, kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, apa yang kita bacakan ini, saudaraku, tindakan, cara pelayanan atau sikap hati pelayanan dari Rasul Paulus itu jauh berbeda daripada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang dikecam oleh Tuhan Yesus. Sebaliknya, kita akan melihat, ya, Paulus, dia waktu melayani, dia tidak minta sesuatu atau mengharapkan sesuatu dari jemaat. Ya, dia siang dan malam dengan jerih payah. Ya, dia juga mencukupkan diri dengan membuat tenda. Ya, mendapat uang sedikit untuk hidupnya. Malahan kadang-kadang dia masih memberi. Dia tidak mengharapkan daripada sokongan dari jemaat. Supaya tidak menjadi beban bagi jemaat atau bagi siapapun. Nah, cintanya, ya, dalam pelayanannya itu seperti Bapa dikatakan kepada anak-anaknya, ya, supaya mereka hidup adil dan tak bercacat, tidak seperti para ahli Taurat, tidak seperti orang-orang Farisi, ya. Supaya apa? Supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaannya dan kemuliaannya. Ya, sering kita mendengar bahwa kamu jangan sampai menjadi batu sandungan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam kerajaan Allah, tetapi kamu menghalang-halangi orang. Sudah tahu begitu bejatnya dia sendiri, tidak bakal masuk ke dalam kerajaan Allah. Dia malahan menghalang-halangi, menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ini sangat-sangat bertanggung jawab dan sangat mendapat satu hukuman yang lebih berat. Saudaraku, saya ingin membagi satu hal lagi yang begitu penting dari Santo Paulus. Dikatakan, nasihat kami tidak lahir, ya, tidak lahir dari kesesatan. Ada kesesatan, jadi batinnya atau nasihatnya, ya, supaya orang menjadi, supaya dia boleh menyombongkan diri, ya, supaya dia boleh menjadi populer, ya. Tetapi nasihat daripada Paulus itu murni, ya, murni dan tidak disertai oleh tipu muslihat. Kenapa dikatakan tipu muslihat? Ya, jangan seperti para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, jangan dengan pakaian yang panjang, jubah yang panjang, berdoa di persimpangan jalan, ya, sangat suka dipanggil rabi, ya, sangat suka menduduk di tempat yang paling depan, VVIP. Hati-hati, zaman sekarang orang juga begitu. Ya, kalau dia sudah mempunyai satu jam terbang tinggi, dikenal di mana-mana, diundang ke mana-mana, kalau ada satu resepsi, ada satu acara rohani atau apapun, dia harus di paling depan. Kalau tidak, dia merasa tersinggung. Ini namanya munafik. Ini namanya pura-pura. Bukan Allah yang dimuliakan, tetapi dia sendiri ingin dimuliakan. Orang seperti ini perlu bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan.
Nah, ini yang dicari oleh orang-orang dunia. Paulus tidak. Paulus dia bilang ini sesat. Paulus ini dia mengatakan ini tidak murni. Paulus ini mengatakan ini tipu muslihat. Ya. Sebaliknya Allah telah menganggap kamu bahwa layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Allah mempercayakan Injil itu kepada Rasul Paulus dan teman-temannya, Timotius juga anak asuhannya, untuk memberitakan Injil secara murni, bukan mencari keuntungan sendiri. Ya. Karena kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia. Nah, ini yang bahaya ini. Ya, zaman sekarang para pewarta dan hamba-hamba Tuhan juga ingin menyukakan hati jemaat supaya lain kali diundang lagi. Jadi poinnya, motivasinya bukan untuk mencari kemuliaan Allah, tetapi cari kemuliaan diri sendiri. Hal-hal ini harus dijauhkan. Nah, setiap Injil, setiap pesan daripada Allah ini mengingatkan kepada kita sebagai jangan seperti orang munafik. Paulus ini mengatakan, aku tidak menyukakan hati manusia, tapi aku ingin menyukakan hatinya Allah. Ya, walaupun orang yang mengatakan macam-macam negatif kepada saya, aku tidak peduli. Ya, untuk menyukakan hati Allah yang menguji hati. Allah menguji hati kita. Paulus juga tidak pernah mau bermulut manis, memuji-muji orang yang berada, yang lebih kaya, yang lain sebagainya. Saudaraku, ini kan mencari sesuatu, hormat dari manusia. Suka memuji orang-orang yang lebih tinggi, lebih berpangkat. Ya. Dia juga tidak loba. Loba itu serakah. Ya. Kalau melayani, mesti lihat dulu lahannya kaya atau miskin, ya, lahannya gemuk atau kurus, ya. Kalau gemuk, mungkin dia mendapat sesuatu yang lebih banyak, ya. Orang-orang seperti ini tidak sesuai dengan dikatakan sebagai pelayan Tuhan, ya. Nah, juga tidak mencari puji-pujian, ya, tetapi dia ramah. Berlaku ramah seperti seorang ibu mengasuh anaknya. Seorang ibu yang mengasuh anaknya, dia tidak mencari muka, dia tidak mengatakan, coba lihat saya melayani anak saya, mengasuh anak saya. Dia tidak, itu wajib. Tidak ada sesuatu yang hebat. Nah, saudaraku, beberapa poin ini kita harus percaya kepada Roh Kudus yang membimbing kita, bahwa Dialah yang memanggil kita ke dalam kerajaannya. Itu poinnya dan kemuliaannya. Sisihkan, jauhkan kita dari mencari kemuliaan sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.